warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adiza, saya mahasiswa IAIN Kendari, program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 20210501011010. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi Sistem Operasional Perbankan Syariah yang telah saya rangkum beberapa dan telah saya buat PowerPoint. Adapun materi pembahasan yang akan saya bawakan ada 5 poin. Yang pertama, akad wadiah dan mudharabah. Kedua, jual beli murabaha, bai salam dan istisna. Ketiga, kerjasama mudharabah dan musyarakah. Keempat, sewa menyewa terdiri dari ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang kelima, jasa dan layanan dengan akad wakalah, hawalah, sarf, kafalah, dan ran. Baik, saya akan menjelaskan materi poin pertama, yaitu pengertian akad wadiah dan akad mudharabah. Yang pertama, akad wadiah. Akad wadiah dapat diartikan sebagai titipan suatu pihak kepada pihak yang lain, baik individu dan hukum lainnya, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si pemiliknya menghendaki. Nah, tujuan dari akad wadiah ini yaitu untuk menjaga titipan dari kerusakan, kehilangan, dan lain-lain. Akad mudharabah adalah akad kerjasama bagi hasil yang dimana bank sebagai sahibul mal atau penyedia modal. Bank menyediakan modal 100% kepada mudharib atau pengelola untuk melakukan kegiatan produktif dengan syarat keuntungannya harus dibagi berdasarkan kesepakatan awal dalam akad. Selanjutnya, jenis-jenis akad mudharabah dan akad wadiah. Untuk akad mudharabah sendiri ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, mudharabah mutlak, yaitu akad kerjasama antara mudharib dan sahibul mal di mana cakupannya sangat luas yang tidak dibatasi waktunya, jenis usaha maupun tempat usaha. Sedangkan jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Muqayyadah yaitu jenis kerjasama antara mudharib dan sahibul mal di mana mudharib ini dibatasi jenis usaha, waktu, dan tempat pelaksanaan usaha tersebut. Selanjutnya, akad wadiah. Akad wadiah terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama, akad wadiah yad amanah, yaitu barang titipan yang tidak boleh diambil keuntungannya, tidak boleh diambil manfaat dari barang titipan tersebut, dan ketika barang tersebut dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun bentuk fisik dari barang tersebut. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah, yaitu barang titipan yang boleh diambil keuntungannya, boleh diambil manfaat dari barang tersebut, dan tempat penitipan ini berkewajiban untuk menjaga barang tersebut dari kehilangan maupun kerusakan dan lain sebagainya. Dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan dalam tabungan dan giro. Selanjutnya, akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana. Nah, akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana yaitu akad wadiah, di mana akad ini hanya untuk menitipkan barang tanpa diambil keuntungannya. Si nasabah tidak mendapatkan keuntungan, tapi dia boleh kapan saja mengambil tabungannya atau titipannya ketika ia mau. Selanjutnya, pengertian akad jual beli, mudharabah, salam, dan istisna. Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan untung atau margin dari kesepakatan penjual dan pembeli. Selanjutnya, akad salam. Akad salam adalah akad jual beli yang dimana si penjual menangguhkan pengiriman barang, sedangkan si pembeli melakukan pembayaran di muka sebelum pesanan barangnya datang. Nah, contoh dari akad salam ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membeli barang di marketplace atau di media sosial, mungkin
kita menggunakan proses transaksi via transfer, di mana barang tersebut akan dikirim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh akad salam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akad istisna. Akad istisna sendiri ini hampir sama dengan akad salam, akan tetapi perbedaannya ini berada pada pembayarannya, proses pembayarannya. Akad istisna sendiri ini adalah akad jual beli di mana produsen menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh si penjual dan si pembeli. Nah, barang ini akan dikirimkan dan pembayarannya dapat dilakukan di muka, di akhir maupun dicicil. Nah, perbedaan dari akad salam dia berada pada pembayarannya, tapi prosesnya hampir sama. Seperti yang teman-teman lihat pada skema gambar yang telah saya tampilkan, di mana pelaku dari akad mudharabah ini adalah nasabah dan bank. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan untuk melakukan akad mudharabah yaitu pertama, kita melakukan negosiasi antara bank dan nasabah. Nah, di sini nasabah akan meminta kepada bank untuk dibelikan barang, dan si nasabah akan membayarnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan di awal. Nah, selanjutnya pihak bank akan membeli barang secara tunai, kemudian terjadilah akad mudharabah di situ setelah pihak bank membeli barang. Kemudian pihak bank mengirimkan supplier penjualan atau mengirimkan barang kepada nasabah. Selanjutnya terjadilah serah terima antara pihak bank dan pihak nasabah. Nah, ini adalah alur dari mekanisme akad jual beli mudharabah. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini mekanisme dari akad mudharabah seperti yang tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya mekanisme akad salam. Mekanisme akad salam yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membelikan barang. Kemudian bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan transaksi dengan akad salam. Lalu bank membeli barang dari penjual sesuai dengan permintaan yang diminta oleh nasabah. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Nah, ini adalah mekanisme atau alur mekanisme akad salam. Selanjutnya mekanisme akad istisna. Mekanisme akad istisna adalah nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Selanjutnya bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayarannya. Kemudian, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad istisna. Selanjutnya, bank membeli barang dari si penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta oleh nasabah. Kemudian, nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Hampir sama dengan mekanisme akad salam. Selanjutnya, pengertian akad kerjasama mudharabah dan musyarakah. Pengertian dari akad mudharabah atau akad kerjasama merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat untuk menjalani kerjasama pada suatu usaha proyek di mana bank menyediakan dana atau modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya, akad musyarakah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha, kemudian pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha, individu atau kelompok yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Selanjutnya ini adalah mekanisme
mudharabah dan musyarakah. Mudharabah ini pelaku dari akad mudharabah adalah bank dan pengusaha, di mana modal dari bank, pihak bank memberikan modal sebesar 100% kepada pengusaha. Nah, pengusaha sendiri ini menyediakan skill dan keterampilan dalam mengelola suatu usaha yang telah dimodali oleh bank. Nah, nanti keuntungannya akan dibagi dua, untuk pihak bank dan untuk pihak pengelola usaha. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari mekanisme mudharabah. Selanjutnya, mekanisme musyarakah, yaitu sama pelakunya pengusaha dan bank, di mana bank juga menyumbangkan modal dan skill. Pengusaha juga menyumbangkan modal dan skill pada kegiatan usaha yang mereka buat. Nah, nanti keuntungan itu mereka akan bagi dua antara bank dan pengusaha. Selanjutnya, definisi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik, makjur, objek sewa, dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Nah, untuk ijarah mutahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Ini adalah gambar dari mekanisme ijarah mutahiyah bitamlik. Di sini pelaku dari akad ijarah itu ada nasabah, bank, dan supplier penjual. Yang pertama saya jelaskan yaitu definisi dari qard. Qard merupakan pinjaman atau kebijakan lunak tanpa imbalan, biasanya untuk membeli barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata qard ini kemudian diadopsi menjadi credo dalam bahasa Romawi atau kredit dalam bahasa Inggris dan kredit dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, wakalah. Wakalah itu sendiri memiliki arti pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah. Nah, di sini pihak bank bertindak untuk mewakili nasabah dalam melakukan transaksi jual beli maupun transaksi lainnya. Selanjutnya, kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua. Selanjutnya, hawalah. Hawalah adalah pengalihan dana atau utang dari depositor atau debitor ke penerimaan atau kreditor. Selanjutnya, ran. Ran adalah pinjaman dengan menjamin atau gadai atau mortgage. Selanjutnya, sarf. Sarf ini jual beli mata uang, atau dalam bahasa Indonesia itu kurs, atau penjualan mata uang asing dengan mata uang rupiah, atau pertukaran mata uang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.